Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu Kepala Sekolah SD apa, Bu? Impres Galangan Kapal 2. SD Impres Galangan Kapal 2 atas nama Ibu Aja Asana. Tapi Bu, ada satu kendala barangkali dihadapi sehingga pada hari ini sampai hari ini hari Sabtu ya tanggal 6 ya. Ya, 6 Mei. 6 Mei dana BOS belum cair ya. Ya, Padahal di sekolah lain ada yang sudah cair, bahkan sudah memenuhi tahapan, baik tahapan pertama, kedua, sampai ke 6 sekarang. Nah, sedangkan sekolahnya Ibu ini, ya, penerimaan dana bos cuma 2 kali kan, ya, ada yang disebut dengan ganjil dan genap. Tapi persoalan muncul sekarang ini udah 5 bulan belum cair. Bagaimana tanggapannya Ibu? Apa kendalanya? Sebenarnya Pak, kita ini sebagai kepala sekolah terkhusus ini di Kecamatan Talo ini, karena ada 34 sekolah negeri, tak satu pun yang cair dana bosnya, sehingga kepala sekolah sekarang ini galau. Mantap. Di mana letak kegalauannya itu? Karena kita sebagai kepala sekolah itu karena penuh dengan tanggung jawab, jadi selama Januari sampai April itu untuk operasional di sekolah itu terpaksa dibiayai oleh kepala sekolah. Ditanggulangi ya. Ya, ditanggulangi oleh kepala sekolah. Usaha-usahanya ya, bagaimana caranya. Berbagai macam Ya. usaha yang kita lakukan agar operasional di sekolah itu bisa berjalan dengan maksimal. Akan tetapi saat ini betul-betul kita ini sudah terkendala berat karena untuk pelaksanaan ujian sekolah itu Pak, itu dilaksanakan di hari Senin tanggal 8 Mei. Itu kita perlu biaya untuk penggandaan soal, dan penggandaan soal ini sangat tinggi. Sehingga kita sebagai kepala sekolah ini menjerit dan berupaya bagaimana cara supaya pelaksanaan ujian ini bisa tetap berjalan. Dan harapan saya kepada pemerintah agar secepatnya, itu harapan kami, agar secepatnya dana BOS ini dicairkan, mengingat anak-anak kita ini kasihan. Dan yang kedua, guru honor itu hanya mengharapkan gaji dari dana BOS. Kemudian operator demikian juga, bujang, pembayaran listrik, wifi dan air itu terpaksa ditanggulangi oleh kepala sekolah dengan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya bisa menutupi itu semua Pak. Iya, jadi sekarang ini Pak, bukan hanya saya barangkali yang merasakan. di Kecamatan Talo ini hampir ya tidak ada yang dapat ya. Hanya swasta yang sudah dapat. Iya, swasta. Kalau swasta itu sudah dapat, tetapi negerinya dengan impresnya Pak, 34 sekolah belum ada sama sekali. Jadi harapan saya Pak, sebagai kepala sekolah, mohon kasihan, mohon diperhatikan ini. Tapi apakah ada kendala secara sistem di Kota Makassar? Menurut Kepala Dinas, ini kesalahan dari Jakarta Pusat. Nah, di Jakarta. Andaikan kesalahan teknis yang ada di Makassar, tentu berupaya diperbaiki. Contoh ya, sekolah-sekolah yang ada di Makassar sudah mengajukan semua laporan. Betul. Nah, betul. Sudah fix semua Pak. Semua pelaporan itu apa yang diminta oleh Dinas Pendidikan, kita semua sudah laksanakan, dan alhamdulillah sudah rampung secara keseluruhan. Makanya kita juga sebagai kepala sekolah sebenarnya bertanya-tanya di mana kendalanya, karena apa yang diminta oleh Dinas Pendidikan kita persegera laksanakan. Alhamdulillah sudah tercover seluruhnya. Iya, betul Bu. Apa harapan Ibu? Apa harapan kepala sekolah? Semua titik jatuhnya di pusat Bu. Andaikan Bu, pusat sudah mencairkan dananya, lantas di Kota Makassar tidak mentransfer ke satuan pendidikan, ini yang jadi kendala Bu. Ya, betul. Yang kedua, ada sekolah khususnya di Kecamatan Biringkanaya. Katakanlah swasta sudah selesai semua Kota Makassar. Di Kecamatan Biringkanaya ada beberapa sekolah, katakanlah kurang lebih 15 itu
itu tidak menerima sama sekali, sama dengan ibu punya sekolah. Tapi selebihnya itu sudah ada yang menerima. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Kalau yang lalu itu Pak, biasa memang agak ada keterlambatan, tetapi begitu dikatakan dana bos sudah cair, kita serentak berbondong-bondong ke BPD untuk mencairkan. Tapi ini dia pakai gelombang-gelombang. Betul Bu, walaupun dia pakai gelombang, pada prinsipnya dana bos dicairkan 2 kali. Iya, Ya, betul. 1 kali diganjil, 1 kali digenap. Betul. Persoalan yang sekarang muncul ini, kalau dia bergelombang berarti harapan kita ada. Katakanlah kalau kita terima gelombang 1, gelombang 2, tentu kan gelombang ketiga kan? Nah, Sekarang sudah gelombang keempat Pak. keempat, Kita menunggu nih gelombang kelima. kelima. Ya, kita menunggu gelombang kelima. Sampai nanti gelombang ke-6 berarti sudah rampung semester ganjil. Masuk lagi semester genap, itu sebenarnya sudah menyalahi aturan dan sistem. Karena kenapa aturannya pencairan dana bos cuma 2 kali. Jadi kendala-kendala barangkali Bu, mohon maaf ini Ibu sebagai kepala sekolah, saya sebagai media pendidikan dan online dari Perwadi sangat mendukung Ibu. Harapan kita ini mari kita sisingkan lengan bagi kita. Di mana sebenarnya kesalahan, dan besok hari Senin kami lanjutkan ke mana yang harusnya memberi kebijakan. Apakah di provinsi? Apakah setidaknya di provinsi. Kalau kota kan dari sekolahnya Ibu ke kota, kota ke provinsi. Ya kan? Dari provinsi ke pusat. Nah, yang kedua, kendala-kendala muncul ini adalah sistem. Sistemnya ini udah bagus tapi ya. Jadi harapan terakhir Ibu sebagai kepala sekolah kira-kira Jadi mohon maaf, harapan terakhir saya mohon kepada pemerintah agar supaya kalau bisa secepatnya dana bos ini diturunkan karena kita semua sebagai kepala sekolah ini sudah kering merana. Ya, sudah kering merana. Apalagi ini habis Hari Raya Idul Fitri, otomatis pasti banyak pengeluaran kita sebagai kepala sekolah, sebagai pribadi. Jadi olehnya itu untuk lebih lancarnya pendidikan ini, terkhusus di sekolah saya ini Pak, mohon kiranya agar dana bos ini dicairkan secepatnya. Insya Allah Bu. Siapa lagi Bu? Namanya Ibu siapa? Nama saya Haja Hasanang SPD. Ya, Kepala UPT SPF SD Impres Galangan Kapal 2. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kami dari media online Perwadi insya Allah akan melanjutkan dan mencari peluang-peluang solusi-solusi yang terbaik. Itulah seni dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.